Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, Pramusaji, perkuliahan metode penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang judul penelitian. Meskipun judul penelitian itu dilakukan setelah melakukan mengkaji permasalahan yang terjadi, tetapi secara urutan di dalam suatu laporan penelitian, maka judul penelitian ini yang pertama. Oleh karena itu, saya akan membahas lebih tentang judul penelitian. Nah, ini memang ada perdebatan ya, apakah itu judul itu di awal atau di akhir. Di akhir apa? Tentu saja sebenarnya judul itu apakah kita sebelum melakukan penelitian itu kita harus memiliki judul dulu atau memiliki masalah dulu. Nah, ini memang kalau secara urutan yang benar, maka setelah kita memiliki permasalahan baru kita merumuskan judul. Ya, jadi judul jangan di awal ya, tapi memang harusnya setelah memiliki masalah, bukan di akhir penelitian. Tapi bisa saja gitu ya, judul itu bisa muncul di akhir penelitian gitu, manakala penelitian kita adalah kualitatif. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif tertutup kemungkinan itu ya, judul itu di akhir. Mengapa demikian? Nah, coba kita bahas ya persoalan ini. Judul walaupun ditempatkan paling dulu di jilid karya ilmiah, namun dalam prakteknya disusun paling akhir setelah seluruh penyusunan karya ilmiah itu selesai. Mengapa demikian? Oleh karena judul aslinya itu perlu disesuaikan dengan fakta yang tercermin dalam ruang lingkup materi hasil penelitian. Nah, ini kalau penelitiannya adalah kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, nah, nampaknya akan cenderung tidak bisa di akhir gitu ya. Harusnya ini. Syarat judul. Nah, ini judul dirumuskan secara ringkas. Jangan bertele-tele ya, yang penting memenuhi syarat-syarat ya, yang bisa mudah diingat gitu ya. Komunikatif, komunikatif yang enak dibaca, itu provokatif mungkin ya kalau biasanya untuk penelitian-penelitian tertentu yang provokatif, yang orang penasaran gitu ya. Lalu juga konsisten dengan ruang lingkup dan materi karya ilmiah. Jangan kemana-mana gitu ya. Ini sekali membaca judul, ini penelitian administrasi negara, administrasi publik, administrasi niaga gitu. Ini ilmu politik. Nah, itu harusnya sudah mengarah ke sana kalau judul itu. Sesuai tujuan ilmu yang antara lain menemukan atau menjelaskan hubungan antara fakta, maka judul pun sebaiknya mencerminkan hubungan yang dimaksud. Nah, itu kalau penelitian yang kualitatif. Tapi kalau kualitatif sebenarnya kadang-kadang susah juga mengadakan hubungan. Kalau itu misalkan satu konsep atau katakanlah satu variabel. Jadi kalau ada hubungan kalau dua variabel, mungkin saja nanti hasil dari penelitian kualitatif itu hasilnya akan mencerminkan hubungan itu. Tapi kalau di judul, kalau penelitian kualitatif, kalau satu variabel nggak mungkin ada ini misalkan kinerja organisasi dinas X gitu ya. Nah, itu ya, maka nggak mungkin kan ada hubungan judul itu di situ ya. Jadi kalau kuantitatif memang betul, tapi nanti hasil dari penelitian kuantitatif secara hipotesis misalkan kinerja organisasi dinas X atau kinerja dinas X itu dipengaruhi oleh struktur organisasi, desain organisasi, budaya organisasi, motif prestasi pegawai. Nah, itu kan gitu jadinya. Jadi menghasilkannya beda tentu saja nih ya. Jadi jangan sama saklek banget gitu ya. Kata-kata itu untuk
penelitian kuantitatif kalau ada hubungannya, ada pengaruh, ada apa gitu. Tapi kalau nggak ada hubungan ya sangat susah juga itu ya penentukannya. Mungkin hasil dari penelitian itu secara hipotetik gitu ya, nanti bisa masukkan hubungan. Lalu hindari pemberian judul yang bersifat mengambang. Nah, bagaimana mengambang itu ya? Judul penelitian hendaknya spesifik, mengacu variabel, objek, model, formula, produk, atau sistem. Nah, ini biasanya berkaitan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan penelitiannya mau apa gitu ya? Apakah penelitian murni gitu ya? Penelitian terapan gitu ya? Penelitian pengembangan gitu ya? Penelitian strategis atau apa gitu. Nah, ini sangat terkait dengan itu tujuan biasanya penelitian itu. Lalu singkat dan padat, tidak lebih dari 20 kata, namun tetap komunikatif. Nah, itu memang syaratnya tinggi 20 kata gitu ya, singkat padat. Mengacu pada hakikat penelitian. Nah, tadi mengacu pada hakikat penelitian itu mengacu tadi tujuan penelitiannya apa gitu ya. Ya, biasanya gitu. Menarik penelitian tersebut layak dan perlu. Jadi ya tadi yang saya katakan provokatif itu supaya menarik orang. Kalau lihat judulnya aja sudah menantang untuk membacanya gitu ya. Itu yang sangat penting. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihindari. Pertama, pada penelitian rekayasa atau hindari kata-kata perancangan, misalnya perancangan model pemberdayaan petani dengan metode Friedman. Kalau hasil penelitiannya berupa, hasilnya produknya tujuan penelitian berupa model, maka gunakanlah model pemberdayaan petani dengan metode Friedman. Nah, itu. Contoh lain misalnya pembangunan alat bantu observasi struktur program. Penelitiannya sebaiknya adalah alat bantu observasi struktur program, karena hasil penelitiannya berupa alat. Jadi produknya apa dulu ya, produk penelitian itu hasil produknya apa, nah berupa apa, nah maka judul itu sangat mengikuti itu produknya. Pada penelitian non rekayasa, gunakan variabel, konsep, teori, metode atau kata kunci yang menjadi titik berangkat dan menjadi kajian utama dalam penelitian tersebut. Hindari penggunaan subjudul untuk menjelaskan ruang lingkup, karena ruang lingkup seharusnya sudah jelas di bagian latar belakang, rumus masalah, atau tujuan. Jadi hindari pada dasarnya. Jadi kan 20 kata ya. Subjudul gitu. Studi kasus pada gitu, dihindari gitu sebenarnya. Hindari pula penggunaan studi kasus pada. Nah, itu ya. Jika penelitian ini bukan penelitian dengan metode studi kasus, biasanya ada penelitian kuantitatif, ada bawahnya itu studi kasus pada 3 tempat gitu ya. Sebaiknya dihindari gitu ya. Atau dengan maksud hanya untuk menunjukkan lokasi penelitian, nanti aja di dalamnya gitu ya. Di dalamnya itu di lokasi penelitian itu dijelaskan secara detail, jangan di atas gitu ya. Biarkan di atas mas seperti yang lebih besar gitu ya. Nah, dibatasi aja nanti di dalamnya itu di metode penelitian itu. Jadi jangan sampai mengecilkan ya. Harusnya lebih berkembang gitu ya, lebih minimal mungkin 1 kabupaten gitu ya, tapi dibatasinya itu di metode penelitiannya itu di bawah. Nah, sekarang judul penelitian kualitatif. Ini disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Jadi ingatkan, walaupun pembahasan awalnya itu judul penelitian, tapi tetap kita itu harus memiliki masalah dulu. Judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Bahkan tadi sesudah di akhir gitu ya, setelah datanya berbeda, hasil penelitian berbeda, ya mungkin judulnya juga berubah gitu ya, karena ketertarikan yang berubah. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik justru berubah atau mungkin diganti. Nah, itu jadi ini ganti karena sudah perkembangan masuk di alam penelitian gitu ya, di lapangan, maka mungkin harus ada hal-hal yang ternyata lebih menarik apa gitu daripada yang masalah semula gitu. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah berarti peneliti belum mampu
menjelajah secara mendalam situasi sosial yang diliti sehingga belum mengembangkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diliti. Nah itu jadi kalau jangan-jangan gitu ya, tetap aja ya ini jangan-jangan ini ya, kita tidak mengerti apa-apa gitu ya terhadap kita tidak melakukan apa-apa waktu kita melakukan penelitian, sama seperti dalam penelitian itu hanya menguji saja. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis atau teori. Nah itu ya, kalau dalam rejim saya gitu ya, itu penelitian kualitatif itu menemukan hipotesis atau teori, jadi tidak bisa dibangun atas dasar teori gitu. Kalau paradigma konstruktisme, tapi kalau paradigmanya positifisme ya tidak bisa begitu ya. Nah, judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan, ini bukan politik, pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Sekali lagi ini maaf ya, jadi ini kuantitatif ya. Nah ini akan diteliti. Jadi sekali lagi, kalau judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Jadi jelas ini, harus jelas dulu. Teori yang menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, kesimpulan. Jadi istilahnya tidak bisa berubah judul ini penelitian ini ya, dan kualitatif itu. Tentu saja judul penelitian kualitatif harus ditentukan di awal, karena ini sangat menentukan variabel yang ada di apa, teori yang digunakan apa, instrumen penelitian yang digunakan, dikembangkan apa. Jadi ya, teknik analisis data seperti data kesimpulan seperti apa itu sudah dirancang itu dan kuantitatif. Oleh karena itu judul di awal. Nah ini peringatan, jangan jangan berangkat dari judul. Nah, yang tapi tetap dari permasalahan. Jangan berangkat dari keingintahuan diri sendiri. Sebab sering terjadi hal yang ingin si mahasiswa atau peneliti ketahui atau saudara ketahui itu sudah diketahui orang lain. Yang belum tahu hanya saudara sendiri. Nah, itu kan gak baca kan gitu. Oleh karena itu, bacalah jurnal-jurnal 3 tahun terakhir atau buku-buku baru. Jangan-jangan sudah diliti semua gitu. Makanya penelitian pendahuluan gitu ya wajib hukumnya. Karena ya jangan-jangan yang kita teliti sudah banyak gitu yang diliti orang lain. Hal pertama yang dilakukan seharusnya bukan memilih judul, tetapi mengidentifikasi masalahnya, menentukan tujuannya, baru kemudian menentukan judul. Nah itu ya, jadi ingatkan itu. Nah ini contoh judul penelitian kualitatif, misalkan modal perencanaan SDM yang efektif di era otonom. Nah, sebenarnya kan tidak dibatasi itu ya, nah, tapi bisa saja itu ya nanti dibatasi di dalamnya itu. Lalu manajemen pembiayaan membangun infrastruktur di Kabupaten Sumedang. Jadi mulai Kabupaten Sumedang lah, membangun iklim kerja yang prinsip di sektor Kabupaten Sumedang. Kan bisa saja ya. Manajemen kegiatan siswa SMA di Kabupaten Sumedang. Nah, ada luas gitu ya. Judul itu tuh. Nah, nanti di dalamnya dibatasi di dalamnya ya. Tapi judulnya memang sekabupaten, bahkan sebenarnya kalau untuk jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, harusnya itu memang judulnya minimal se-Indonesia, apalagi kalau jurnal internasionalnya. Karena kalau sekabupaten Sumedang itu apa gunanya untuk orang lain di dunia gitu, makanya se-Indonesia minimal gitu ya. Nah, contoh-contoh ini contoh judul penelitian kualitatif ini, misalnya pengaruh pendidikan konsulat terhadap implementasi kerja fokus dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Nah, gitu ya. Pengaruh komunikasi organisasi, budaya organisasi, organisasi terhadap kinerja media secara perkembangan antara guru, P3, Kota Bandung. Nah, itu ya. Misalnya itu. Nah, ini berbeda dengan judul penelitian kualitatif yang dapat berubah setelah hasil penelitian. Ini saya tekankan kembali ya.
Maka judul penelitian kuantitatif wajib hukumnya ditentukan sebelum terjun ke lapangan ya, untuk melakukan penelitian. Mengapa? Sekali lagi ini pertama ya, kalau sebenarnya di awal sudah saya peringatkan, menentukan teori, menentukan instrumen itu kan judul itu ya, judul kuantitatif itu. Makanya perlu ditetapkan di awal. Karena judul penelitian kuantitatif menentukan paradigma penelitian. Ditambahkan ini ya, misalnya kita ambil contoh yang terakhir dari penelitian kuantitatif tadi, pengaruh komunikasi organisasi, budaya organisasi, dan motif reputasi terhadap kinerja Pendidikan Pusat Pengembangan Pendataan P3 Kota Bandung. Maka paradigma penelitiannya adalah ini. Sehingga yang perlu kita lakukan itu ya, yang kita lakukan itu harus tahu teori komunikasi, harus tahu budaya organisasi, tahu motif prestasi ya, dan tahu kinerja organisasi. Dan yang sangat penting yang biasanya lupa itu, untuk apa tadi mengetahui ini? Untuk menyusun instrumen untuk komunikasi organisasi apa, instrumen budaya organisasi apa, motif prestasi apa, dan kinerja organisasi. Nah ya, nah ini yang di samping itu berbeda dengan penelitian kualitatif yang bersifat membangun atau mengembangkan teori. Penelitian kuantitatif bersifat menguji teori. Menguji teori sama artinya menguji hipotesis, sedangkan hipotesis itu dibuat atas dasar teori gitu ya. Jadi teori yang wajib dikemukakan terdahulu sebelum terjun ke lapangan seperti judul di atas ya. Pertama memang keterkaitan dan hubungan pengaruh antara komunikasi organisasi dengan kinerja organisasi. Jadi ini dulu ya. Nih keterkaitan ini. Jadi dibangun nih komunikasi organisasi kerjaan itu harus ada teorinya dulu. Ya. Ada teori para pakar dulu nih, dibangun dulu. Ini yang sering lupa ini ya. Dan ini mungkin pekerjaan tersulit mungkin ya, pekerjaan tersulit untuk mencari ini, membangun ini. Kalau ada budaya organisasi dengan kinerja organisasi, ada motif organisasi terhadap kinerja. Bahkan mungkin kalau bisa itu antara komunikasi organisasi dengan budaya organisasi dengan motif organisasi, komunikasi organisasi dengan motif organisasi. Jadi semuanya ada teorinya. Nah ini yang memang sangat-sangat kesulitan biasanya. Orang hanya berpikiran teori ini aja, komunikasi organisasi, budaya organisasi. Padahal hipotesis itu muncul itu karena harus ada kaitan ini, teori-teori ini. Nah itu pekerjaan kalau judul yang sifatnya kuantitatif. Jadi harus tahu dulu ini minimal ini 3 ini. Kalau paradigma penelitian seperti apa. Nah saya kira itu dulu ya. Pembahasan kali dan mohon untuk para mahasiswa untuk membuat judul masing-masing. Ya, membuat judul masing-masing. Itu ke depan kita periksa judulnya, lalu dari situlah kita akan berkembang berkembang nanti dalam bentuk latar belakang ya, walaupun latar belakang terutama masalah, jadi walaupun masalah dulu ya, tapi kita akan teruskan saja nanti latar belakang dari bentukan masalah dulu apa gitu. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.